Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Fansha berkata, "Enggak, aku gak bermain dengan baik di selang 2 putaran barusan. Ayo, lakukan lagi. 3 kemenangan dalam 5 putaran." Yuko membalas, "Hah? Kau dan Akademi Keluarga Feng gak bisa kalah seperti ini. Kau." Lalu tiba-tiba Yuko sadar. Dia melihat Lee Chong terkapar di pohon. Loh, di mana Xiao Pai? Lalu tiba-tiba, "Hadirin sekalian, aku punya masalah mendesak. Jadi izinkan aku mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu." Dan dengan cepat, Yuko pun pergi. "Hah? Yuko, kompetisi masih belum berakhir. Yuko, kembalilah ke sini. Kita belum selesai." Si Cingku berkata, "Menurut aturan asosiasi puisi, keluar di tengah pertandingan adalah pecundang. Hei, Lee Chong, bangun." Dalam hati Yuko, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Dia sepertinya langsung tersingkir. Lee Chong adalah roh seni bela diri. Kultivasi lawan gak buruk sama sekali. Kau beristirahatlah, Xiao Pai. Jangan membuat masalah. Aku akan segera menyelamatkanmu. Kita melihat nih, Yuko masih berlari di tempat kecil seperti kota Nine Cloud. Segelintir orang dapat mencapai martial spirit. Siapa yang menculik Xiao Pai? Kita melihat ada seorang wanita yang sedang dikepung oleh orang-orang dari kuil Tongming. Fansha berkata, "Hui Kuai, kami udah lama mencarimu. Mata-mata yang mati di kuil Tongming berhubungan denganmu. Iya kan? Saatnya untuk membayarnya dengan hidupmu." Kita melihat orang-orang dari kuil Tongming maju ke arah Hui Kuai, yaitu saudari dari Pai Kuai. "Membunuhku? Hah? Hanya kalian?" Dalam hati Yuko, Hui Kuai, dia terlihat persis sama dengan Xiao Pai, tetapi temperamennya benar-benar berbeda. Dia seharusnya menjadi saudara. Dia seharusnya emang saudara perempuan Xiao Pai. "Shanchen, itu kau?" Fansha berkata, "Apa kau benar-benar berpikir kami nggak siap? Cepat, membentuk garis. Siap." Kita melihat mereka memunculkan sebuah arai formasi untuk menyerang. Ini adalah formasi khusus yang digunakan untuk berurusan dengan pengguna Dharma. Dengan pengguna Dharma, itu akan terus melahap vitalitasmu. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Apa katamu? Kita melihat formasinya langsung dihancurkan dan si Hui Kuai langsung menyerang. Kau piwit. Kita melihat ada burung yang menyerang. Fansha berkata, "Hui Kuai, kalau kau membunuhku, itu akan menambah tingkat dosa lagi. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa lolos dari kejaran kuil Tongming? Lepaskan aku, lalu serahkan hadiah ulang tahun, dan aku bisa melupakan semua hal ini." Dalam hati Yuko, Fansha adalah kepala petugas kuil Tongming. Jika dia mati, dia akan terdeteksi oleh markas kuil Tongming, dan lebih banyak orang akan dikirim ke sini. Kita harus segera menemukan cara untuk menghentikannya. Lalu tiba-tiba, siapa yang mengganggu meditasiku? Yuko di atas pohon berpura-pura nih. Kita lihat dia berbicara. Dalam hati Yuko, menggunakan infusion aura untuk membuat suara lebih tua. Semoga bisa menipu mereka. Dalam hati Hui Kuai, Master tingkat Kaisar Martial Art. Master tingkat Kaisar atau Martial Emperor. Mari kita lihat dulu situasinya. Dalam hati Fansha, ini aura tingkat Martial Emperor. Kenapa Martial Emperor muncul di kota Nine Cloud ini? Fansha berkata, "Senior, kami dari kuil Tongming. Kami menangkap iblis wanita yang mencuri hadiah ulang tahun. Kami gak bermaksud menyinggung." Hui Kuai berkata, "Senior,
Hadiah ulang tahun itu adalah darah, keringat, dan air mata rakyat yang dijarah oleh para pejabat korup itu. Dan itu bukan milik mereka. Saya sudah menyebarkan semua uang dan mengembalikannya kepada orang-orang. Jadi benar atau salah, sesuai dengan ketetapan surga. Liu Kuo berkata, aku nggak peduli dengan ketetapan surga. Kalau kau menggangguku, kau akan membayarnya. Kelihatannya kau masih perawan, aku akan membawamu untuk membuat ahli kimia. Hui Kuo berkata, sebagai seorang petapa, kau adalah penyakit bagi kutu-kutu dunia. Simpan kata-katamu untuk tunggu pria itu. Dalam hati, oh enggak, ini si Liu Kuo ngomong ke Hui Kuai lewat telepati. Liu Kuo berkata, dengarkan aku, cepatlah berpura-pura mati hanya demi adikmu Pai Kuai. Jika tidak, kau dan dia akan diburu oleh Qiu Tongming selama sisa hidupmu. Hui Kuai membalas, siapa kau? Bagaimana kau tahu tentang adikku Pai Kuai? Yuko menjawab, dia adalah pelayanku. Hah? Pelayan? Oke, aku akan mempercayaimu sekali aja. Lalu Yuko langsung menyerang si Hui Kuai. Dan kita melihat nih, si Hui Kuai terluka nih perutnya dikit. Dalam hati si Fansha menyerang orang dari kejauhan, mengandalkan udara untuk membunuh musuh, untuk menang. Kekuatannya setidaknya adalah puncak dari Martial Emperor, dan dia bahkan mungkin master di tanah tandus kota Nine Cloud. Bagaimana mungkin seorang master yang maha kuasa mendiami tempat seperti ini? Apakah itu dia? Fansha berkata, senior, saya baru aja menyinggung Anda. Anda bisa menggunakan wanita ini untuk membuat pil. Bolehkah aku mengambil salah satu jarinya sebagai tanda agar aku bisa kembali melapor? Yuko membalas, mayat gak bisa dirusak. Kalau kualitas pil menurun, apa kau akan bertanggung jawab? Atau kau juga ingin dijadikan pil olehku? Fansha harus memohon, senior, harap tenang. Ini, saya bukan orang yang bodoh. Ambillah, keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Terima kasih senior. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda adalah leluhur Gunung Yin yang memerintah surga 100 tahun yang lalu? Nah, semakin sedikit kau tahu tentang sesuatu, semakin baik. Dalam hati Liu Kuo, siapa itu leluhur Gunung Yin? Tentu saja, dan dengan cepat mereka pun kabur. Nikmati makananmu, aku gak akan mengganggumu lagi. Si bawahan Qiu Tongming yang kiri berkata, menggunakan orang untuk membuat ahli kimia. Aku khawatir mereka jahat. Kita benar-benar beruntung untuk bertahan hidup. Fansha membalas, orang ini mungkin adalah leluhur Gunung Yin yang melarikan diri dari pengepungan Qiu Tongming 100 tahun yang lalu. Lepaskan buku reaksioner untuk saat ini. Kita harus segera kembali dan segera melapor. Lalu Cao Fang pun turun. Bangun, mereka pergi. Jangan datang ke sini. Jangan takut. Aku bukan leluhur Gunung Yin. Dalam hati Yuko, sepertinya dia nggak mengingatku. Apakah yang disebut reinkarnasi hanya angan-anganku? Namun dia benar-benar terlihat seperti Xian Chen. Hei, katakan, bagaimana kau bisa bertemu dengan adikku? Bagaimana bisa dia menjadi pelayanmu? Ceritanya panjang. Dan akhirnya Yuko menceritakan apa yang terjadi. Hui Kuai berkata, begitu, aku bertindak gegabah dan merampok hadiah ulang tahun kekaisaran dan melibatkan adik perempuanku. Yuko merespon, kau nggak salah apa-apa. Aku salahkan pemimpin yang menindas rakyat. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku akan tetap melindungimu. Aku akan tetap mendukungmu. Terima kasih. Dalam hati Hui Kuai, akhirnya seseorang di dunia ini peduli padanya. Hui Kuai berkata, namun kenapa kau begitu baik pada adikku? Dia bukan istrimu. Hei, dia adalah istriku. Hah? Sejak kapan dia menjadi istrimu? Yuko membalas, dari pandangan pertama, dia sudah menjadi istriku. Ya, aku lega kau ada di sini. Adikku baik-baik aja. Kau pergilah ke pintu keluar barat hutan untuk menemukannya. Yuko berkata, hei, jangan terburu-buru. Rumahku cukup besar. Jadi kenapa kau nggak pindah aja ke sana juga? Adikmu sangat merindukanmu. Hui Kuai membalas, enggak. Kau hanya perlu mengatakan padanya untuk tidak mencariku. Aku akan selalu berada di sisinya. Yuko berkata, tunggu. Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Kalau kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicara ketika kita bertemu lagi. Ingat, jangan berpikir untuk melakukan hal buruk pada adikku, atau aku nggak akan membiarkanmu. Hei, tunggu sebentar. Dan Hui Kuai pun langsung pergi. Xian Chen, aku juga merindukanmu. Lalu akhirnya Yuko pun menemukan Pai Kuai. Xiao Pai, bangun Xiao Pai. Xiao Pai, kenapa kau meninggalkanku? Itu menyakiti hati suamimu tahu. Hei, aku belum mati. Xiao Pai, apa yang harus kulakukan kalau kau pergi? Hei, aku belum mati. Kau melakukannya dengan sengaja kan? Aku akan menggigitmu. Aduh, sakit. Apakah itu tanda cinta istriku padaku? Sayang pantatmu. Aduh. Yuko digetak. Pai Kuai bertanya, ngomong-ngomong, kenapa aku bangun di sini? Yuko menjawab, aku menemukanmu hilang selama kompetisi puisi dan bergegas keluar untuk mencarimu. Aku menemukan saudara perempuanmu berkelahi dengan orang-orang dari Qiu Tongming. Aku pikir kakakmu yang menyelamatkanmu dari orang-orang di Qiu Tongming dan membawamu ke sini. Pai Kuai berkata, kakak, tunggu, kau nggak akan menyerahkan pada kompetisi itu untukku? Kau kalah. Kau nggak bisa pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian? Yuko membalas, apa pentingnya ketenaran dan kekayaan dibandingkan dengan istriku? Hah?
siapa juga yang istrimu? Oh iya, ngomong-ngomong, pakaianmu sepertinya robek. Kau perlu menggantinya. Iya, tapi aku nggak punya baju ganti. Oh, nggak apa-apa. Aku membawa bajumu ke sini. Kenapa kau membawa pakaian wanita? Mungkinkah kau punya hobi itu? Yuko berkata, bagaimana menurutmu? Aku secara khusus menemukan penjahit untuk mengukur dan membuat ini untukmu. Pai Kuai kaget. Mengukur? Mengukur? Kapan? Kau tidur seperti babi tadi malam. Jadi aku hanya mengukur. Hah? Ngomong-ngomong, roti goreng kecilmu nggak cukup untuk dimakan. Kau bajingan. Sekarang berani kau main-main? Yuko merespon, Hei, aku hanya bercanda. Aku nggak mengukurnya. Aku membuatnya dari pakaian lamamu. Roti goreng kecil apa? Punya aku nggak kecil. Ya udah, kalau gitu biarkan aku mengukurnya. Kau keluar cepat dan tutup matamu. Aku akan mengganti pakaian. Lalu akhirnya si Pai Kuai pun berganti pakaian. Dalam hati Yuko, sayangnya alangkah baiknya jika mata surga masih ada. Aku nggak bisa melihat roti goreng kecilnya. Oh, baiklah, ini dia. Gimana? Luar biasa. Xiaopai, ada apa? Xiaopai berkata, aku hanya tidur terlalu lama dan kakiku sedikit mati rasa. Ya udah larut sekarang. Kita harus kembali lebih awal. Pai Kuai berkata, apa yang kau lakukan? Biarkan aku pergi. Bagaimana jika orang lain melihat ini? Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka melihat kita? Kau adalah pelayanku. Bagaimana bisa kau seperti ini? Lalu sekarang kita di kota Nine Cloud nih. Kita melihat mereka udah masuk kota. Ngomong-ngomong, kau baru aja mengatakan kau melihat kakakku. Dan jadi di mana dia sekarang? Yuko menjawab, setelah dia memberitahuku keberadaanmu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Aku khawatir ada masalah yang mendesak. Dia juga mengatakan kau nggak perlu mencarinya. Dia akan selalu berada di sisimu, kakak. Dalam hati Yuko, Xianchen, kapan kita akan bertemu lagi? Lalu tiba-tiba, Tuan Muda, kau pulang. Maaf Tuan Muda, aku nggak melindungi Nona Pai dengan baik. Tolong hukum aku Tuan Muda. Yuko merespon, Xiaopai aman sehat. Kau nggak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Bangunlah. Tapi apa ini? Apa kita punya tamu di rumah? Li Chong menjawab, kau pergi di tengah-tengah kontes puisi yang merupakan kerugian. Tetapi Dan Yin turun tangan dan menyatakan kau sebagai pemenangnya. Sekarang keluarga Li sedang merayakannya. Kemenanganmu Tuan Muda. Dan Yin. Halo, aku kembali. Yuko pun akhirnya masuk. Yuko, kenapa kau kembali begitu terlambat? Sapalah semua orang. Halo, saya Yuko, menyapa kalian semua. Tuan, kau sangat sopan. Tuan Muda Li bisa membuat puisi yang begitu indah di usia yang begitu muda. Benar-benar membuatku kagum. Orang ini adalah dekan dari Akademi Nine Cloud, Yin Xianghe. Oh ya, ambil ini. Apa ini? Ini adalah hadiah kemenanganmu. Saat dibuka, armor unicorn. Xianghe berkata, dia telah menulis puisi dengan makna seperti itu di usia yang begitu muda. Dia benar-benar berbakat. Ayahnya merespon, Tuan, Anda melebih-lebihkan dia. Dia nggak suka bermain dengan pedang dan senjata. Dia hanya suka dengan bermain dengan tinta dan kuas. Oh iya, Yuko, kau masih belum berterima kasih pada dekan. Jika bukan karena dia, kau akan kalah dalam pertandingan ini. Terima kasih dekan atas kebaikan Anda. Si dekan merespon, kontes puisi seharusnya dinilai berdasarkan bakat. Tetapi kenapa kau meninggalkan panggung di tengah kontes? Saat itu pelayanku pingsan dan aku bergegas membawanya ke dokter. Terima kasih dekan Yin atas pengertianmu. Dalam hati Yuko, aneh. Bagaimana mungkin dekan Yin memiliki aroma aneh di tubuhnya? Sungguh mengagumkan. Tuan Muda memperlakukan para pelayannya seperti keluarganya. Ya udah, ini sudah malam, jadi aku akan pergi sekarang. Hati-hati Tuan. Dan si dekan pun akhirnya pergi. Akademi Nine Cloud adalah akademi terbesar di kota Nine Cloud ini. Dan aku nggak menyangka dekan akan melakukan kunjungan pribadi hari ini. Kau nggak melihat pada saat itu ayahmu sangat bahagia sehingga dia nggak bisa mengatakan apapun, sehingga dia nggak bisa mengatupkan rahangnya. Yuko merespon, itu hanya karena aku membuat percikan untuknya. Ibunya melanjutkan, Nak, setidaknya perhatikan ayahmu sekali lagi. Lalu si Pai Kuai datang. Dia berkata, Tuan Muda, air mandi sudah siap. Yuko berkata, Ibu, kita akan pergi istirahat dulu. Ibunya berkata, jangan membuat masalah terlalu larut. Dan Xiaopai, kau juga harus memperhatikan tubuhmu. Beberapa hal nggak baik untuk dilakukan secara berlebihan, dan itu akan melukai tubuhmu. Iya, aku tahu. Yuko pun mandi. Suhu airnya nggak dingin atau panas. Terima kasih istriku. Hei, siapa istrimu? Kau berbicara omong kosong. Panas. Oh iya, saat orang-orang itu lewat, aku mencium bau yang aneh. Kenapa beberapa pria besar berbau kosmetik? Yuko berkata, apa kau menciumnya juga? Aroma dari dekan Yin, mungkin dari seorang gadis. Oh ya, setelah mengatakan itu, kakakmu juga cukup harum. Rambutnya indah seperti... dingin sekali. Kau bajingan, kenapa kau nggak puas dengan apa yang kau miliki? Yuko berkata, oh ya, ngomong-ngomong, kenapa kau dan kakakmu disebut Pai Kuai dan Hui Kuai? Nama itu sangat sial. Pai Kuai berkata, itu urusanku dan kakakku. Jangan khawatir tentang itu. Oke, aku nggak akan bertanya lagi. Pai Kuai melanjutkan, namun karena kakakku berada di kota Nine Cloud, kenapa dia nggak datang untuk menemuiku? Aku pikir pasti ada alasannya. Namun yang pasti,
kakakmu diam-diam melindungimu dan mungkin sedang mengawasimu dari jendela sekarang. Kakak, lalu tiba-tiba kita melihat nih, ada wanita lari lewat jendela. Hah? Sepertinya aku baru aja melihat kakakku. Hei, hah? Kakakmu? Dalam hati Yuko, garis bodoh, itu semua halusinasi. Dalam hati, ini berarti ibunya ya? Ibunya Yuko. Hah, sangat dekat. Aku hampir aja tertangkap. Yuko berkata, oke, waktu mandi udah selesai. Saatnya untuk berbisnis. Oh ya, ini, aku akan memberimu harta ini. Jagalah dengan baik. Pai Kuai berkata, aku pertama kalinya melihat ini. Ini agak besar untukku. Kita melihat Yuko ingin memberikan armor yang dia dapat dari hadiah menang puisi tuh. Pai Kuai berkata, ini pertama kalinya aku melihat ini. Ini agak besar untukku. Dalam hati ibunya Ryuko, bocah nakal, beraninya dia menunjukkannya pada seorang gadis kecil. Sepertinya gadis kecil ini juga sangat puas dengan barang Quoer. Pai Kuai berkata, itu sangat berharga bagimu. Aku nggak bisa menerimanya. Yuko berkata, belum ada yang menggunakan harta karun ini. Apa kamu nggak ingin menjadi orang pertama yang menggunakannya? Kalau kamu nggak menginginkannya, aku akan membuangnya. Dalam hati ibunya Ryuko, membuangnya? Apakah itu memotong benda itu? Itu nggak bisa dilakukan. Jika dia memotongnya, bukankah itu akan menjadi akhir dari keluarga Liku? Pai Kuai berkata, tidak, aku menginginkannya. Bagus, bagus. Oh ya, bagaimana perasaanmu? Ini sangat keras. Yuko berkata, apa kamu nggak mengerti? Hal ini pasti sulit. Cobalah. Oke. Dalam hati ibunya Ryuko, Yuko benar-benar gak sabar. Sama seperti ayahnya saat itu. Bagus sekali. Aku gak menyangka bisa memiliki cucu sebelum aku berumur 40 tahun. Yuko bertanya, bagaimana perasaanmu? Apa kau nyaman? Pai Kuai menjawab, iya, ini sangat nyaman. Emang harta yang bagus. Ayo, ubah posisimu dan rasakan. Hah? Mengubah posisi? Quoer bersenang-senang. Yuko berkata, nggak apa-apa, aku akan mengajarimu. Gerakan kaki yang kiri ke depan sedikit. Nah, lalu tiba-tiba mereka terpleset. Ini nggak ada masalah kan? Yuko berkata, apa kau lapar? Aku akan membuat mie untukmu, untuk kau makan. Hah? Makan? Lebih baik aku pergi dulu. Jangan, anak muda zaman sekarang emang luar biasa. Lebih baik aku nggak mengganggu mereka. Yuko berkata, sepertinya ada gerakan di luar barusan. Pai Kuai bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kau memberiku hal yang sangat berharga ini? Yuko menjawab, kau sangat bodoh dan kultivasimu rendah. Bagaimana kalau kau bertemu orang jahat ketika aku nggak bersamamu? Mengenakan pakaian ini bisa melindungimu. Hah? Hei, apa kau menyembunyikan sesuatu lagi di bawahnya? Sekarang kita begini ke Kuil Tongming di salah satu dari 10 komandan. Dia berkata, belum menemukannya. Kita melihat Fansha di sana ternyata. Fansha berkata, bawahan lalai dalam tugasnya dan keberadaan penulis catatan Taikin belum terlacak. Namun jejak Hui Kuai telah ditemukan. Di mana dia? Dia telah meninggal di bawah tangan leluhur Gunung Yin dan tubuhnya diambil untuk membuat pil. Leluhur Gunung Yin? Dia ada di kota Nine Cloud. Fansha menjawab, semua Master Martial Emperor dari kerajaan Nanyue ada dalam catatan kami dan hanya leluhur Gunung Yin yang aktif di daerah itu. Selain itu, dia suka menggunakan wanita perawan untuk membuat pil. Selain dia, gak ada orang seperti itu di dunia ini. Mari kita kesampingkan itu untuk sementara waktu. Dia hanya seorang sarjana yang menulis esai dan tuan itu gak akan menyalahkan kita. Cepat selidiki keberadaan leluhur Gunung Yin. Gak ada ruang untuk cerobohan dalam masalah ini. Sekarang kita pindah nih ke Muan-er. Hari ini tuanmu terlambat karena urusannya dan aku akan melihat kelas untuknya. Jaga sikap kalian. Siap tuanmu. Muan-er melanjutkan, jangan terlalu nakal atau aku akan menggunakan cambuk ini untuk memukulmu. Muan-er bertanya, Yuko, apa yang kau baca? Yuko menjawab, buku sejarah kota Nine Cloud. Aku nggak melakukan apa-apa selain membacanya untuk menghabiskan waktu. Nih, lihat nih, Nine Cloud City Chronicles. Kita melihat nih, Patria Gunung Yin. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ada seorang pembunuh di kota 9 awan. Dari wanita kaya hingga orang yang miskin, semua dibunuh secara brutal. Ketika masalah itu menyebar ke ibu kota, itu bertepatan dengan perebutan tahta sang pangeran untuk menjadi ahli waris untuk mendapatkan prestasi politik. Sang pangeran membawa masalah tersebut ke istana kekaisaran. Raja sangat marah ketika mendengar masalah itu dan segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ada seorang pembunuh di kota Nine Cloud. Dari wanita kaya hingga orang miskin, semuanya dibunuh secara brutal. Masalahnya menyebar ke ibu kota dan raja mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tapi gelombang orang yang dikirim semuanya pergi tanpa ada yang kembali. Pada akhirnya, tindakan kolektif dari 10 komandan Kuil Tongming yang memaksanya ke Gunung Yin dengan luka serius. Dalam hati Yuko, setelah bersembunyi di Gunung Yin, gak ada informasi tentang keberadaannya. Jadi generasi selanjutnya memanggilnya leluhur Gunung Yin. Menarik, Longzi Wan-er. Apa kalian pernah mendengar tentang Gunung Yin? Mereka berdua menjawab nih, gak terdengar seperti tempat yang menarik. Apa yang kau pikirkan? Yuko menjawab, aku belajar dari buku bahwa ada banyak hantu dan legenda Gunung Yin. Aku ingin melihat buku baru untuk mengambil materi. Dalam hati Yuko, hari itu Fansha mengenaliku sebagai leluhur Gunung Yin. Jadi sebaiknya aku memanfaatkan
identitas ini dengan baik. Pergi ke Gunung Yin untuk belajar lebih banyak tentang leluhur. Dan di masa depan, aku bisa berpura-pura menjadi lebih seperti dia. Mungkin aku bisa mencuri beberapa harta peninggalan leluhur. Lalu kita melihat nih, si mastermu datang. Gunung Yin adalah area terlarang dari kota 9 awan dan ada banyak monster di dalamnya. Kalau kau ingin melewatkan kelas untuk pergi ke tempat semacam itu, aku tidak akan setuju. Master, ayah, Yuko merespon. Aku nggak mengatakan akan pergi ke Gunung Yin. Aku berencana pergi ke Danau Mingxin dekat Gunung Yin. Mastermu merespon. Meskipun Danau Mingxin berada di sebelah Gunung Yin, itu adalah tempat untuk menyegarkan pikiran dengan pemandangan yang indah. Tapi aku nggak bisa membiarkanmu bermain-main. Bagaimana kalau kelas kita pergi bersama ke danau? Setuju, setuju. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. 再见。